Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari kitab At-Tafsirul Muyassar, At-Tafsirul Muyassar surah Al-Baqarah juz yang kedua. Insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembacaan dari ayat 145 ya, 145. Nah, silakan Pak Edi ya. Ya, ayat berapa, Ustaz? Apa? 200 145. Ya, walain ataital ladzina utul kitab. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walain ataital ladzina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd wala ini taba'ata ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm innaka idzal laminadz zalimin. Dan wala in ataital ladzina utul kitaba, dan jika kamu memberikan kepada orang-orang yang telah diberikan kitab di kulli ayatin tiap ayat ma tabi'u kiblatak, tidaklah mereka mengikuti kiblatmu. Wa ma anta bitabi'in kiblatahum, dan demikian juga kamu tidak mengikuti kiblat mereka. Wa ma ba'duhum bitabi'in kiblata ba'd, dan bagi mereka dan bagi sebagian mereka adalah mengikuti kiblat mereka. maksudnya dan sebagian mereka tidaklah mengikuti kiblat sebagian yang lain. Artinya Ya, Yahudi nggak akan ngikutin Nasrani, Nasrani nggak akan ngikutin Yahudi kayak gitu. Terus? Dan sebagian mereka tidaklah mengikuti kiblat mereka yang lain. Dan jika kamu mengikuti kemauan mereka sesudah datang kepadamu Ilmu. pengetahuan, maka sungguh kamu termasuk orang-orang yang zalim, sesat. Baik. Ya. Nah, ya Rob. Wa huruf istifna la Ya, istinaf bukan istisna. ya, istifnaf la Lam taukid ya. lam taukid in harfu syarat ataita fi'il madhi mirnya anta alladzina ism mausul utu fi'il madhi majhul alkitabah utu awalnya sebagai fa'il, Bukan naibul fa'il fa'il, kan kalau naibul menjadi fa'il. Nah, Alkitabah maf'ul bi kulli jar majrur, ayatin mudhaf ilai dari kuli, ma ism mausul tabi'u di sini bukan isim mausul tapi nafiyah ya. ma ism mausul saja. Bukan, nafiyah, huruf nafi. Oh iya ya. Man huruf nafiyah tabi'u fi'il mudhari. Fi'il madhi. Awalnya ya, awalnya sebagai fa'il. Kiblatas itu adalah maf'ul bi, ka sebagai mudhaf ilai dari kiblatak. Wa huruf ataf, ma ya, ma huruf nahi, anta itu sebagai mubtada,
bitabiin khobarnya kiblatahum Bentar, kiblata. ini maknya emang agak khusus dia. Karena kalau kita bilang dia isim mausul, nggak bisa setelah isim mausul domir kayak gini. Ini ma itu di sini adalah beramal seperti amalnya Laisa, Pak. Kan ma artinya tidak ya? Tidak ya. Tapi dengan format kayak gini, maknya beramal seperti amalnya Laisa. Berarti dia ada isimnya, ada khobarnya. Oh, anta Jadi, berarti isimnya ama nah ya? benar, betul. Isimnya ma ya. Ya. Terus ditabiin jar majrur sebagai khobarnya ma. Ditabiin jar majrur sebagai khobarnya ma. Nah, Kiblata mudhof ilai. Mudhof ilainya hum ya. dulu mudhof mah bukan i'rab. Mudhof Kiblatnya juga ilainya. apa? Maf'ul bi ya. Kiblata maf'ul kiblata maf'ul bi ya. Dari mana maf'ul bi fi'ilnya mana? Oh, pantah kita. Dari tabiin ya, kan tabiin mengikuti kiblat mereka. Jadi ini namanya, Oh. ini sering kita ketemukan, ini namanya isim fa'il beramal seperti amalan fi'il. Kan tabi ini kan isim fa'il dari tabi'ah kan? Oh iya, fa'il ya. Tabi'un isim fa'il beramal fi'il. Baik, lanjut. Ya. Jadi kiblata itu maf'ul bi daripada tabiin. Nah, Wa huruf ataf ma nahi ba'duhum ba'duhum jar majrur ya atau dzarf. ini sama kayak tadi, maknya beramal seperti Oh amalnya iya. Laisa, Aisyah, ba'dunya, isimnya. ba'dunya sebagai isim dari ma ya. Humnya adalah mudhof ilaih daripada ba'du ya. Tabiin itu fa'il yang beramar Ditabiin jar kiblat majrur. ya jar majrur, bitabiin jar majrur, tabiin itu yang beramal Udah. sebagai Oh iya. ya. Terus kiblata. Kiblatan itu maf'ul bi dari tabiin. Ba'din apa maksud? Kiblata ba'din itu Oh, mudhof ilaih. kiblata ba'din ya. Ba'dinnya mudhof ilaih ya. Mudhof ilaih. Ya. Wa huruf atfin la taukid in syarti ittaba'ta itu fi'il mudhor fi'il madhi domirnya anta fa'ilnya anta ahwa itu sebagai maf'ul bi hum itu sebagai mudhof ilaih daripada ahwa tadi mim ba'di jar majrur ma huruf nafi Bukan. Mimba majaka maknya bukan nafi. Kan artinya bukan oh dari iya setelah maja tidak kan, tapi iya apa? itu mausul ya mausul ya ja'a fi'il madhi ka sebagai maf'ul bi Failnya mana? fa'ilnya dhamir mustatir ya. Kembali ke mak ya. Kembali ke ma ya. Nah, jadi ja'a tadi adalah sila ya Pak dari ma ya. Nah, Minal ilmi jar majrur inna huruf tauhid hanya sebagai isim daripada inna ida itu sebagai khabar daripada inna ya. Bukan, ini idan di sini huruf jawab. Oh, Dan ida jawab iya, kayaknya kan ida artinya sesungguhnya kalau begitu, idan itu kan kayak gitu. sesungguhnya Jadi, kalau begitu ya. ini namanya harfu jawab ya, wajaza. Idan itu harfu jawab. La huruf taukid minadz zalimina jar majrur. Baik. Ya. Berarti ntar jar majrur dari laminal zalimin sebagai khobarnya inna ya. Iya, Karena jar dia belum majrur. disebut. Iya, jar majrur lamina zalimin sebagai khobar daripada inna tadi. Nah. Ya, baca tafsirnya. Wala in ji'ta ayyur rasulu alladzina uti'u tauratu Utu ya. Utu taurata. taurat utu ya. Kan majul bahasanya. Ya majul tapi kan dia jamak. Utu taurata. Utu taurata wal injila bikuli hujatin
wa burhanin ala antawajjuhaka Ala anna ilal tawajjuhaka anna ala anna tawajjuhaka ilal ka'bati fi sholati wal haqqu min indillah ma tabu kiblatak matabi'u ma tabi'u ang kiblatak anadan ainadan wastikbara. oh inadan wa istikbaron wa ma anta bitabiin kiblatahum marotan ukhra wa ma ba'dahum bitabiin kiblatin Ba'duhum. wa ma ba'duhum bitabiin kiblati ba'din. Kiblata. Oh, Kiblata kan sama kayak ayatnya. Kiblata ba'din. Oh ya. Wa ma ba'duhum bitabiin kiblata ba'din. Wala ini taba'ta ahwa'ahum fi sa'nin kiblati wa ghairiha ba'dama ja'aka minal ilmi bi annaka alal haqi wa hum alal batili innaka Hina idin liman lamina zalimina anfusihim wa hadha khotabin wa hadha khitabun li jami'il ummati wa hadha khitabun li jami'in ummati wa huwa tahdidu ya wa huwa tahdidun wa wa'idun wa huwa tahdidun wa idun lima yadba'u ahwa al mukhalifina li syariatil islami. Nah. Dan sungguh jika sampai datang kepadamu wahai Rasul orang-orang yang telah diberikan kitab, orang Yahudi yang telah diberikan mereka yang telah diberikan kitab Taurat dan Injil dengan semua hujahnya dan petunjuknya dan bukti nyata ala menghadapnya mengajaknya kalian kepada ke arah Kiblah di dalam salat itu adalah hak kebenaran di sisi Allah. Mereka tidaklah mengikuti kiblatmu. Inadan. Karena menentang dan karena kesombongannya. Nah. Dan tidaklah kalian mengikuti kiblat mereka. Sekali-kali pun juga. Dan sebagian mereka tidak akan mengikuti kiblat sebagian mereka yang lain. Dan sungguh jika kamu mengikuti kemauan mereka fi sa'nin kiblati pada urusan kiblat dan selainnya sesudah datang kepadamu pengetahuan bahwa engkau berada di dalam kebenaran sedangkan mereka berada dalam kesesatan. Sesungguhnya engkau di dalam hal ini ya. Terus? Sesungguhnya engkau hina idin itu dalam hal ini Pak ya? Hina idin itu ketika itu. Oh, sesungguhnya engkau ketika itu sungguh lamina termasuk orang-orang yang dolim. Mendolimi diri sendiri. Nah. Dan itu adalah khotbah. Wahada khitabun ini khutbah ya, jadi ayat ini adalah sasarannya adalah semua umat. Jadi iya. Khitab itu kan sasaran ayat. Ya. Dan ayat ini adalah
sasaran untuk semua umat. Dan dia tahdidan, Tahdid wa itu sama artinya, ancaman. ancaman kepada siapa yang mengikuti keinginan orang-orang yang dahulu ya. Al-mukhalifin bukan orang yang dahulu, orang yang menentang, orang yang menyelisihi. Orang yang menyelisih ajaran Islam. Iya, syariat Islam. Baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Ya, Pak Yakub. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. Dan jika datang kepadamu orang yang diberikan ahli kitab, jika engkau mendatangkan kepada orang yang diberikan kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, bikuli ayatin, engkau datangkan kepada mereka semua ayat, semua hujjah, semua bukti nyata tentang kebenaran Allah Subhanahu wa taala, kebenaran isi Al-Qur'an, kebenaran seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, ma tabi'u qiblatak. Itu tidak akan ada gunanya. Kenapa? Ma tabi'u qiblatak. Mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Artinya ya yang diharapkan dari orang Yahudi dan Nasrani, begitu pula orang-orang kafir Quraisy, ketika ada pemindahan kiblat lalu mereka mengejeknya, itu semata-mata karena kesombongan mereka, karena penentangan mereka terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mau jelasin sampai berbusa sekalipun, mereka tidak akan ikut sholat bersama kita. Karena mungkin mereka hanya untuk mengejek kita, mencela kita, ya, menjatuhkan kita. Itu tujuan dari orang kafir. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum. Dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Jadi dalam Islam sangat jelas bahwa kita boleh bermuamalah dengan orang kafir. Dalam masalah dunia kita boleh bermuamalah dengan mereka. Tapi kalau sudah bicara masalah syariat, kalau sudah bicara masalah akidah, maka jelas. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi aku agama aku. Jadi jelas dalam Islam itu terdapat batasan yang jelas antara keislaman dengan kekufuran. Kita boleh bermuamalah dengan mereka dalam masalah muamalah, dalam masalah ekonomi misalnya. Tapi kalau dalam masalah akidah, masalah tauhid, ini nggak bisa ditawar lagi. Wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd. Dan tidaklah sebagian mereka mengikuti kiblat sebagian yang lain. Ya, jangankan orang Yahudi, ya. Janganlah kita ngarapin orang Yahudi ngikutin kita. Bahkan orang Yahudi aja nggak mau ngikutin orang Nasrani. Begitupun orang Nasrani nggak mau mengikuti orang Yahudi. Setiap mereka mengklaim ya bahwa mereka lah di atas kebenaran. Ya. Dan ini udah kita bahas kemarin ya di juz 1 bahwa orang Yahudi mengklaim bahwasanya mereka lah yang di atas kebenaran. Orang Nasrani mengklaim bahwasanya mereka yang di atas kebenaran dan mereka saling menyesatkan satu sama lain. Padahal bagi kita orang Islam, ya mereka lah yang sesat dua-duanya. Adapun yang benar adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminadh dhalimin. Dan jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang kepada engkau ilmu, sesungguhnya kalau begitu engkau termasuk orang yang zalim. Ya. Khitab ayat ini bukan hanya berlaku kepada Rasulullah SAW. Khitab ayat ini, sasaran ayat ini juga berlaku untuk semua orang, untuk semua umat. Kalau kita tidak mau dicap sebagai orang yang zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah sekali-kali kita mengikuti ya hawa nafsu, tipu daya orang Yahudi dan Nasrani. Ya, karena kita yakin seyakin-yakinnya bahwasanya apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, baik bentuknya ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus yakin bahwasanya itulah kebenaran. Adapun apa yang dibawa oleh orang Yahudi, apa yang dibawa oleh orang Nasrani, itu merupakan kebatilan yang tidak boleh kita ikuti.
Kalau sekiranya kita mengikuti jejak langkahnya orang Yahudi, kita ikuti syariat mereka, ya, kita ikuti budaya orang Yahudi Nasrani, sungguh kita akan termasuk orang yang zalim, ya. Karena orang Yahudi dan Nasrani ini, ya, mereka tidak mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Sedangkan ini merupakan kesyirikan, dan kesyirikan merupakan seburuk-buruknya kezaliman, ya. Kezaliman yang paling besar di muka bumi adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita wajib menghindarinya. Bagaimana caranya? Ya, kita harus menjauhi syiarnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku, ya. Nah, kita lanjutkan. Umi Ida, ya. Naam, Ustaz. Ya, tafadhal. Tafadhali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna Ada yang ketinggalan, Bu, apa? abna'ahum. Ya'rifunahu, tadi hanya nggak dibaca. Afwan. Iya, Ustaz. Ulang, Ustaz, ya. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la ya'tumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang kami telah berikan kitab, mereka mengenalnya sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Dan sesungguhnya segolongan dari mereka, sungguh mereka telah menyembunyikan kebenaran dan padahal mereka mengetahuinya. Allazina isim mausul sebagai mubtada, ataina fi'il madi, fa'ilnya na, dan hum sebagai maf'ulun bih. Al-kitab sebagai maf'ulun bih kedua. Ya'rifuna, atainahumul kitaba sebagai khobarnya al-lazi, ya Ustaz, ya. Khobarnya. Bukan, itu masih silahnya. Al-ladzi mubtada. Oh, masih silah, ya Ustaz. Silah, ya Ustaz. Silah. Ya. Ntar ya'rifunahu justru khobarnya. Oh, ya. Ya'rifuna fi'il mudhorik, fa'ilnya al-wawu, al-ha'u sebagai maf'ulun bih. Ini ya'rifuna fi jumlah fi'liyah sebagai khobar dari al-ladzi. Kama ini bukan jar majrur, ya Ustaz, ya. Satu harfus sajarin, bukan? Enggak. Lupa saya. Jar majrur kan tuh kaf sama ma. Jar majrur. Oh ya, afwan Ustaz. Kama jar majrur, ya'rifuna fi'il mudhorik, al-waw sebagai fa'il, abna sebagai maf'ul bih, hum sebagai mudhofun ilaih. Al-waw harfu atfin, inna inna ini harfu taukid wa nasbin. Kemudian fariqon sebagai isim inna, minhum jar majrur sebagai khobar inna. Alamu sebagai harfu taukid, yaktumuna. Ini tadi afan, Bu. Minhum tuh bukan jar majrur karena nggak sempurna kalimatnya. Oh, gitu ya, maksudnya bukan khobarnya. Karena kan ciri khobar itu harus jelas, ya, kalimatnya. Oh, ini kan gitu, belum jelas kan? Sesungguhnya segolongan dari mereka. Jelas nggak kalimatnya? Dari mereka. Belum kan? Belum Ustaz, belum. Ya, berarti bukan khobarnya. Jadi seperti masih segolongan, masih ini ya, masih segolongan ya. Segolongan ya, mereka. Alamu ini sebagai harfu taukid, ya'tumuna fi'il mudhorik, al-waw sebagai fa'il. Ini mungkin ya Ustadz ya, sebagai mereka, segolongan mereka. Iya, menyembunyikan. Ya'tumuna baru ya, sebagai khobar. La
layak tumuna jumlah fi'liyah sebagai khobar dari inna. Al-haqqo ini maf'ulun bih, al-wawu harfu istinaf, hum Ini bukan sebagai anu istinafnya. mubtada. Oh, hal Ini lagi ya kalau Ustaz ya? wow, Harfu hal haliyah, ya. bukan? Benar. Ya, Benar. wawu haliyah. Hum sebagai mubtada, ya'lamuna fi'lun mudorik, al-waw fa'ilnya, jumlah ismiyah hum ya'lamuna sebagai hal dari sebagai hal, Ustaz ya. Dari dari mana ini? Hal dari jumlahnya. Jumlahnya sebagai hal, gitu Ustaz ya. Gitu aja. Type aja baca. Allazina a'toina humut Taurata wal Injila min ahbaril Yahudi wa ulama Nasara ya'rifuna anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi bi awsafihi al-madkurati fi kutubihim mislu ma'rifatihim abna'uhum wa inna abna'ahum ya abna'ahum wa inna fariqon minhum liyaktubuna al-haqqa la yaktumunal haqqa. Nah, ini sungguh ya. La yaktumunal haqqa wa hum ya'lamuna sidqahu wa subuta awsafihi. Orang-orang yang kami telah memberi mereka Taurat dan Injil dari rahib-rahibnya Yahudi dan pendeta-pendetanya Nasrani, mereka telah mengenal bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasul Allah. Dan dalam pensifatannya yang telah disebutkan di dalam kitab-kitab mereka. Seperti pengenalan mereka terhadap anak-anak mereka sendiri. Dan sesungguhnya segolongan dari mereka sungguh telah menyembunyikan kebenaran dan padahal mereka mengetahui kebenarannya dan kepastian dari sifat-sifat Rasulullah. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fika barakallahu Ustaz wa iyyaka. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang yang kami berikan mereka Alkitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Yahudi diberikan Allah Taurat, kemudian Nasrani diberikan Injil. Ya'rifunahu, mereka mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ya'rifuna abna'ahum. Sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Ini merupakan bahasa kiasan, sebuah ungkapan yang menekankan bahwasanya orang Yahudi dan Nasrani itu sebetulnya sangat-sangat memahami dan sangat-sangat mengetahui bahwasanya akan datang seorang nabi terakhir yang akan menjadi penyempurna syariat nabi-nabi sebelumnya. Makanya di sini dikatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Namanya orang tua pasti akan sangat mengenal anak-anaknya. Seperti itulah gambaran ya bagaimana ilmu mereka, pengetahuan mereka tentang ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, dia selanjutnya wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Dan sesungguhnya segolongan dari mereka, karena memang tidak semua. Ketika Rasulullah datang, banyak juga orang Yahudi dan Nasrani yang akhirnya menjadi Muslim. Namun segolongan dari mereka la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Itu menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Dan ini merupakan sikapnya orang Yahudi, ya. Di mana mereka dan juga Nasrani, di mana mereka menyembunyikan kebenaran demi memuaskan hawa nafsu mereka.
Kalau mereka mau jujur, ya, sebetulnya mereka paham bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan Nabi yang mereka tunggu-tunggu kedatangannya. Hanya saja ketika Nabi Muhammad datang dan tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, ya bukan dari bangsa mereka, mereka pun menyembunyikan kebenaran tersebut dalam keadaan mereka menyadarinya. Ini merupakan ya bentuk kebodohan yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Mereka punya ilmu tapi tidak diamalkan. Ya, maka kita seorang muslim jangan seperti itu. Kita punya ilmu, kita amalkan. Nah, wahum ya'lamun, hum itu mubtada. Khobarnya ya'lamun, jumlahnya ini sebagai khobarnya. Ya, baik. Kita lanjutkan. Mungkin yang baru-baru ini ya. Ibu Yuli ya, boleh baca Bu. Nggak jawab ya. Baik, Pak Kurniawan Eko ya. Ya, Pak Kurniawan. Baik. Pak Zulfani nih. Pak Muhammad Zulfani. Baik. Baik, alhamdulillah. Baca. Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Terjemahin. Kebenaran itu dari Tuhanmu, fala takunanna, maka janganlah engkau sekali-kali termasuk orang-orang yang ragu. Terus i'rab ya. Yes. Al-haqqu. Al-haqqu sebagai mubtada, mir rabbika jar majrur. Fala Kafnya mudhaf ilaih. Kafnya sebagai mudhaf ilaih. Terus Fala takunanna itu la nahiyah, takunanna fi'il mudhari naqis. Terus domirnya. Tar dulu, fala takunanna ini kan sebenarnya asalnya fala takunu gitu kan. Kemudian dia ada nyambung dengan nun taukid. Jadi kita katakan la-nya adalah la nahiyah. Takunanna ini dia fi'il mudhari bersambung dengan nun taukid, maka dia mabni. Fa'ilnya adalah wawunya, tapi wawunya dibuang karena bertemunya dua nun ya. Baik. Bukan fa'ilnya, isimnya ya. Isimnya wawunya. Terus minal mumtarin? Minal mumtarin khobar takun. Nah, sebut dulu jar majrur ya. Jar majrur sebagai khobarnya. Khobar takunu. Nah, ayo dibaca i'rabnya, tafsirnya. Alladzi anzala ilaika ayyuhan nabiyyu. Ini bukan anzala ya, unzila ya. Alladzi unzila ilaika ayyuhan nabiyyu huwal haqqu mir rabbika fala takunanna minasyakini fihi. Minasyakina kan dia jamak mudzakkar salim ya. Jadi enggak majrurnya dengannya bukan dengan kasrah. Fala takunanna minasyakina fihi. Wahada wa in kana hitaban lirrasuli sallallahu alaihi wasallam fahuwa muwajjahun lil ummati. Naam. Alladzi yang mana unzila ilaika yang diturunkan kepadamu wahai Nabi. Yang diturunkan kepadamu wahai Nabi, yaitu adalah kebenaran dari Rabbmu. Fala takunanna, maka janganlah sekali-kali engkau minasyakina fihi, termasuk dalam orang-orang yang ragu di dalamnya. Wahada, dan inilah wa in kana hitaban. Ya, ayat ini sekalipun sasarannya, khitab itu ya, sasaran ayat ya. Dan ayat ini sekalipun sebagai sasaran untuk
Rasul sallallahu alaihi wasallam fahuwa muwajjahun apa tadi? Dia juga ditujukan. Ya, ia juga ditujukan kepada umat. Baik ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari sisi Rabbmu. Maka janganlah engkau menjadi orang yang ragu. Ya, maksudnya apa yang Allah turunkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran dari sisi Rabbmu. Maka janganlah engkau menjadi orang yang ragu, ya. Nah, meskipun ayat ini khitabnya, sasaran ayat ini khitabnya adalah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tentu ini berlaku juga bagi kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita tidak boleh meragukan apa yang Allah turunkan di dalam Al-Qur'an. Kita wajib meyakini bahwasanya semua ayat Al-Qur'an itu benar dari Allah Subhanahu wa taala dan kita wajib mengimaninya dan mengamalkan kandungan isi Al-Qur'an tanpa kecuali. Tak ada satupun ayat yang kita tolak, ya, karena seorang muslim itu harus ya berislam secara kafah, secara menyeluruh. Tidak boleh kita beriman kepada sebagian lalu kufur kepada sebagian yang lain sebagaimana yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Di mana pada ayat yang mereka suka mereka beriman, pada ayat yang mereka tidak suka sesuai dengan hawa nafsu mereka tidak mau beriman dengan ayat tersebut. Adapun orang Islam kita beriman pada seluruh ayat yang Allah turunkan karena kita yakin seyakin-yakinnya bahwasanya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan. Umi Ida ya. Ya, awan Ustaz. Ibu udah belum sih? Udah tadi Ustaz. Oh iya, apaan? Lupa. Ya. Tab yang lainnya. Ummu Farhan ya, Ummu Farhan. Ya, Ummu Farhan. Baik. Aldi ya. Silakan Aldi. Ya, Cang. Ya, baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Emang setiap umat? Ini walikulin ini apa? Setiap apa maksudnya? Dan untuk setiap Ini benar ya. Jadi ini likulin ini dia ada mudhof yang dibuang ya. Jadi nanti kita belajar bahwa kalau kullu ditanwinkan tapi setelahnya nggak ada mudhof ilaih, maka dia ada mudhof ilaih yang dibuang. Misalnya kullun dha'iqatul maut. Itu boleh kita ngomong kayak gitu. Apa yang dibuang? Nafsin. Asalnya kullu nafsin. Nah, begitu pun ayat ini walikullin. Itu asalnya walikulli ummatin kayak gitu. Itu namanya nanti tanwin iwat ya. Tanwin iwat. Tanwin yang berfungsi mengganti. Dia bisa mengganti huruf, bisa mengganti kata, bahkan bisa mengganti kalimat. Baik, lanjut. Maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada,
Allah akan mendatangkan kalian bersama-sama. Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah atas segala hal berkuasa. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah. Al-wawu harful istisnaf walikulli jar majrur sebagai khobar muqaddam ya. Sebagai khobar muqaddam. Wijahatun mubtada muakhar. Huwa mubtada. Muwalliha khobar. Haknya mudhof ilaih. Naam. Alfa istisnafiyah. Istabiku fi'il amr. Al wawu jamaah domir fa'il al khairati maf'ulun bih. Aina isim syart. Ma-nya huruf ya. Apa ini? Itu kalau kayak gitu udah sepaket sih ainama. Enggak, ainama itu udah sepaket. Sama sepaket. kayak haitsuma. Iya. Ainama isim syart. Takunu fi'il mudhari nakis majzum ya. Majzum fi'il mudhari ini nakis kalimat majzum. syarat ya. Majzum al wawu jamaah itu isim kana. Terus khobarnya mana? Khobarnya enggak. Bentar. Ainama takunu. Ainama ini dia isim syarat sebagai khobar muqaddam dia. Ainama isim syarat khobar muqaddam. Khobar muqaddam. Takunu. Ini kalau kita mau urutkan takunu ainama, engkau berada di mana saja. Berarti kan di mana saja itu khobar kan? Iya, di balik. Gitu. Terus yakti fi'il mudhari majzum bikum jar majrur Allah fa'il jami'an hal. Inna huruf taukid. Allah isim inna. Ala kulli jar majrur. Naam. Syai'in mudhof ilaih dari kulli. Qadirun khobar inna. Nah, baca tafsirnya. Walikulli ummatin minal umami kiblati. Kiblatun minal umami kiblatun yatawajjahu ilaiha kullu wahidin minha fi salatihi. Fabadiru ayyuhal mu'minuna mutasabiqaini ila fi'lil a'malis sholihatil lati ja'akum biha dinal islami
Wa sayajma'ukumullahu jami'an yaumal qiyamati min ayyi mawdi'u kuntum fihi innallaha Min ala ayyi mawdi'in kuntum fi. min ayyi mawdi'in kuntum fihi innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan setiap umat dari umat-umat yang memiliki kiblat yang mengarahkan dirinya kepadanya, yang menghadap kepada kiblat tersebut dari setiap orang di dalam salatnya fabadaru apa Encang? Bersegeralah ayyuhal mu'minun, orang-orang mukmin, berlomba-lomba dalam melakukan amalan sholih tersebut yang datang dengannya Islam, yang datang dari agama Islam, dan Allah akan mengumpulkan mereka bersama-sama di hari kiamat. Bukan mereka, kalian. Dan Allah mengumpulkan kalian semua di hari kiamat dari aimaudi'in, dari tempat mana saja kalian berada. Dari tempat mana saja kalian berada, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Dan setiap umat itu memiliki arah, memiliki kiblat yang mereka menghadapkan wajahnya kepadanya. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah ya melakukan amal kebaikan. Kenapa? Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Karena dimanapun kalian berada, Allah akan mengumpulkan kalian semuanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi dalam masalah kiblat ini harusnya yang menjadi perhatian bukan tentang pemindahannya, tapi bagaimana agar kita memperbanyak amalan soleh kita sebagai bekal kita. Ya, karena ya di akhirat nanti yang akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah amalan kebaikan kita. Dan tak ada seorang pun yang akan lolos dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Orang muslim meyakini bahwasanya semua orang akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan amalannya masing-masing. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Dimanapun seseorang itu meninggal, di masa kapanpun, nanti di hari kiamat semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amalannya. Dan ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, karena ya orang-orang kafir, terutama kafir Quraisy itu, ketika dijelaskan kepada mereka bahwasanya ada hari akhirat, mereka tidak percaya. Karena mereka meyakini ya tidak ada kehidupan setelah kematian. Ini keyakinan orang kafir Quraisy. Bagi mereka kalau orang sudah meninggal ya sudah, selesai sudah urusannya di dunia. Tidak ada yang namanya hari setelah kematian. Karena mereka tidak percaya bagaimana caranya orang yang sudah mati itu hidup lagi. Ya, mereka tidak percaya. Makanya di dalam ayat lain Allah mengatakan ya, kalau Allah saja bisa ya menciptakan manusia dari yang tidak ada menjadi ada, apalagi hanya membangkitkan apa yang sudah ada menjadi kembali. Ini tentu lebih mudah lagi. Karena tentunya lebih mudah untuk mengembalikan sesuatu yang tadinya sudah ada dibandingkan ya mengadakan sesuatu yang sebelumnya belum ada. Sebagaimana seseorang itu
ketika misalnya menciptakan mobil listrik, maka yang paling susah itu adalah membuat model pertama dari mobil listrik. Ya. Kalau sudah jadi mobil listrik, ya, maka banyak orang yang akan bisa menirunya. Misalnya mobil itu kecelakaan, lalu direparasi. Ini lebih mudah dibanding bikin dari awal. Walillahil masalul a'la ya. Ini maksudnya untuk memberikan gambaran saja bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan manusia dari yang tadinya tidak ada menjadi ada, apalagi hanya membangkitkan manusia yang memang sudah ada menjadi ada kembali. Ini lebih mudah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap kalian semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kematian kalian untuk mempertanggungjawabkan amalan kalian. Ya, nah. Baik, selanjutnya Ibu Reni ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Dan dari mana saja kamu keluar, hadapkanlah wajahmu ke hadapan Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram, dan sesungguhnya hal itu ya benar-benar ketentuan dari Tuhanmu, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kami kerjakan. Anwau harfu atfin, min haitsu jar majrur, kharajta fi'il madhi, ta sebagai fa'il, fawalli fi'il amr ya Ustaz ya. Iya, fi'il amr. Ya, wajhaka wajha maf'ul bih, fawalli tadi fa'ilnya adalah apa namanya? Anta ya. Wajha maf'ul bih, al-kafu sebagai mudhof ilaih, syatara itu ini Zarab dia, zarab. Zaraf ya, syatara ya, zaraf, al-masjidi mudhof ilaih buat syatara, al-harami mudhof ilaih untuk al-masjidi. Al-wawu harfu atfin, inna harfu nasbin, wa taukid, hu ya sebagai hak sebagai isimnya, isim inna, la ini harfu taukid, al haqqu ini al haqqu, tunggu ya Ustaz. Khobarnya inna. Ini ya khobarnya inna, mir rabbi jar majrur ka mudhof ilaih, al wawu harfu atfin, ma harfu nafyin, Allah ini mubtada, bighafilin jar majrur, amma jar majrur, ta'malun fi'il mudhari, wawu sebagai fa'ilnya, dan ini ya ini sebagai khobarnya ya Ustaz. Yang mana? Ta'malun. Enggak lah, khobarnya Allah mah bighafilin. Bighafilin. Oke, bighafilin. Ta'malun kan silah dari ma. Baik. Ya. 149. Wa min ayyi makanin kharajta ayyuhan nabi musafiran wa aradta as-salata fawajjihu wajhaka nahwal masjidil harami wa inna tuwajjuhaka ilaihi tawajjuhaka wa inna tawajjuhaka ilaihi lahuwal haqqu tsabitu min rabbika wa mallahu bighafilin amma ta'malunahu wa sayujazikum 'ala dzalik. Dan dari tempat mana saja kamu keluar wahai Nabi ketika bepergian dan ingin melakukan sholat, dan kamu akan melakukan sholat, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan sesungguhnya menghadapkan wajahmu kepadanya adalah kebenaran yang sudah ditetapkan dari Tuhanmu, dan Allah tidak lalai dengan apa yang kalian kamu kerjakan. Ya.
wa sayujazikum ala dzalik, dan akan membalas kalian karenanya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khair. Baik. Wa min a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan dari arah mana saja kamu keluar untuk pergi, wahai Nabi Muhammad, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan sesungguhnya itu, yaitu masalah perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, merupakan kebenaran dari Rabb. Dan tidaklah Allah itu lalai dari apa yang kalian kerjakan. Jadi inilah ayat yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan umatnya untuk memindahkan kiblat dari yang awalnya arah Baitul Maqdis ke arah Ka'bah di Masjidil Haram Mekah. Setelah Rasulullah berulang kali menengadahkan tangannya ke langit agar Allah merubah kiblat ke arah Ka'bah. Ya, karena ini manusiawi bahwa seseorang itu akan cinta dengan tanah airnya. Dan Rasulullah dilahirkan di kota Mekah. Maka Rasulullah sangat senang apabila kiblatnya diarahkan ke Ka'bah. Dan Allah pun mengabulkan permintaan Rasulullah SAW. Namun banyak sekelompok orang dari Yahudi dan Nasrani yang malah menjadikan kabar tentang pemindahan kiblat ini sebagai bahan ejekan, bahan celaan. Mereka mengatakan orang Islam ini nggak konsisten. Dahulu mereka ke Baitul Maqdis, sekarang ke Ka'bah. Jadi yang benar yang mana? Nah, ini merupakan celaan dari orang Yahudi. Maka di sini Allah menegaskan bahwasanya masalah pemindahan kiblat itu benar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu lal haqqu mir rabbik. Dan sesungguhnya sesungguhnya pemindahan kiblat itu benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rabbmu. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Karena sebagian orang ahli kitab Yahudi Nasrani mengatakan kalau gitu kalian selama ini sholatnya sia-sia dong. Selama ini kok ke Baitul Maqdis, sekarang malah ke Masjidil Haram. Maka melalui ayat ini, wa mallahu bighafilin amma ta'malun, Allah tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Yang maksudnya semua sholat yang telah kalian kerjakan, baik sebelum menghadap Ka'bah yaitu ke Masjidil Aqsa, kemudian ke arah Masjidil Haram, itu semuanya akan tidak akan luput dari perhatian Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan membalas kebaikan tersebut. Ini menegaskan bahwasanya tidak ada masalah dalam masalah pemindahan kiblat. Tetap saja semua sholat yang sebelumnya diarahkan ke Baitul Maqdis akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah dari kisah-kisah ini kita bisa mengetahui betapa orang Yahudi dan Nasrani ini sangat membenci syariat Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja datang kesempatan untuk menjatuhkan syariat Allah, mereka akan melakukannya. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim harus menyadari ini. Bahwasanya banyak sekali tipu daya yang mereka lancarkan demi menjatuhkan Islam. Nah, kita jangan sampai kemakan tipu daya mereka. Jangan sampai tertipu dengan tipu daya mereka. Karena kita harus meyakini bahwasanya kita lah yang berada di kebenaran, sedangkan mereka yang berada di atas kebatilan. Baik, mungkin sampai sini materinya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Pak Kurniawan bertanya, fawali, fa-nya apakah bisa dia sebagai fa sababiyah? Ya, boleh aja. Jadi sebenarnya kalau ini tipe guru yang untuk fa dan waw, karena artinya tidak jauh-jauh dari maka dan, maka mau dibilang huruf atop, mau bilang istinab, itu nggak masalah. Kenapa? Karena dari sisi makna dan dari sisi konteks kalimatnya kita udah paham. Jadi tanpa perlu menjelaskan secara spesifik ini fa-nya untuk apa faidahnya, tidak masalah. Yang penting secara makna kita sudah menangkap maknanya. Nah, saya mungkin sampai di sini pembahasan kita untuk
hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.